Kama qala alaihi salatu wassalam fa illam yastati wa biqalbi. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kalau seandainya seseorang tidak mampu maka dengan hatinya. Jadi artinya ini potongan hadis dari hadis yang sempurna yang mungkin kita udah pada hafal. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbih wa dzalika ad'aful iman. Jadi pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad sedang menjelaskan pengertian daripada hadis ini. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Nah itu lagi menjelaskan. Ya, itu udah selesai tuh. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih udah selesai. Fa illam yastati fa bilisani udah selesai. Nah sekarang fa illam yastati fa biqalbi. Jadi kalau kita ngelihat kemungkaran, kemudian kita diperintahkan untuk bisa merubahnya biyadihi, itu artinya dengan tangannya artinya dengan kekuasaannya. Biyadih ay bi qudratihi. Kenapa kita bilang bi qudratihi? Sebab ada tuh dalam Al-Qur'an yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah, itu maksudnya yadullahi tangan Allah, artinya apa? Qudratullah, kekuasaan Allah. Jadi yang pertama, siapa-siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan kekuasaan yang dimiliki. Ya, seperti Pak RT bisa negor, Pak RW bisa negor, dan seterusnya. Ya, itu mereka punya kemampuan karena memang di wilayahnya itu dihormati karena punya kekuasaan. Kalau kita orang biasa ngomong nggak didengerin, tapi kalau Pak RT yang bilang mungkin lebih terhormat, Pak RW yang bilang mungkin lebih terhormat, sehingga dia akan perhatiin. Nah seperti itu. Nah kalau seandainya nggak punya kekuasaan, nggak punya jabatan, fa ilam yastati fa bilisani. Nah yang kedua dengan lidahnya. Ini biasanya lidah ini para ulama itu cukup menyampaikan ya nasihat-nasihat, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Nah seperti itu. Nah kalau memang kagak mampu juga dengan lisan, ya itu baru fa ilam yastati fa biqalbi. Kata Nabi kalau seandainya kita nggak mampu ya merubah kemungkaran kemaksiatan dengan kekuasaan, dengan lidah, fa biqalbi. Yang terakhir hati. Minimal hati kita kagak redo ada kemaksiatan, minimal hati kita nggak suka dengan adanya kemaksiatan. Tuh begitu. Walaupun kata Nabi wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu adalah iman yang paling rendah. Tapi tetap yang namanya kita berdakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Metode dakwah diajarkan dalam Al-Qur'an. Ya, itu bil hikmah, mau'izah hasanah, atau kalau mau diajak yuk kita melakukan diskusi, sharing. Nah seperti itu. Itu cara-cara yang diajarkan oleh Allah. Nah kemudian dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, santun, nggak boleh kasar. Tuh, sebab Nabi bilang begitu. Kata Allah kalau seandainya Nabi itu bersifat kasar, maka semuanya meninggalkan Nabi. Walaupun tapazzan ghalizal qalbi lan paddu min haulik. Makanya Nabi punya sifat yang penuh kelembutan. Jangankan teman, musuh aja itu jadi jatuh cinta sama Nabi, jadi senang. Kenapa? Karena Nabi melawannya dengan al-akhlaq al-karimah, dengan akhlak yang mulia. Ya, Nabi berdakwah itu dengan akhlak. Makanya kenapa rahasia Nabi Muhammad berdakwah dalam waktu 23 tahun itu berhasil. Ternyata Nabi dakwahnya dengan akhlak. 13 tahun di kota
Mekah. Penuh dengan kesabaran. Walaupun yang akhirnya Nabi itu sampai diusir. Sehingga kata Allah, ya udah hijrah aja, pindah ke Madinah. Di Madinah tetap Nabi berdakwah. 10 tahun di Madinah Nabi berhasil. Ini kan hanya 13 tahun, tambah 10 tahun, 23 tahun. Nabi diangkat menjadi Nabi 40 tahun usianya. Berdakwah di Mekah 13 tahun, 53 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun di Madinah, jadi 63 tahun. Ternyata berhasil Nabi. Turun ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, ayat ini menandakan bahwa Islam sudah sempurna. Nabi udah ya sampaikan semuanya. Ya udah sempurna tuh. Nah, setelah ayat ini turun, enggak lama Nabi wafat. Berhasil perjuangan Nabi selama 23 tahun. Dan akhirnya cahaya Islam, nurul Islam sampai saat ini kita rasakan. Bahkan di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia. Bahkan di negara komunis aja Islam masih ada. Itu hebatnya. Ya, Islam masih tetap ada di negara komunis. Ya, Masya Allah, itu dakwah Nabi dengan akhlak. Nah, makanya kita kalau pengen kita berhasil, nah itu dakwahlah dengan akhlak. Akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hadis yang menyatakan fa illam yastati fa biqalbi. Wa yubghidul musyirrina 'alal ma'asi minal qarabati, dan ia benci terhadap orang-orang yang tetap terus melakukan perbuatan maksiat dari kerabat-kerabatnya. Tuh Nabi ya begitu. Orang-orang juga begitu. Jadi kita benci diajarkan sama Nabi, bukan benci sama orangnya. Kita tidak suka bukan berarti sama orangnya, tetapi kita boleh membenci dan tidak suka pada perbuatannya. Ada orang berbuat dosa maksiat, ya. Nah itu kita udah nasihatin, tapi tetap aja kita nggak suka. Nggak suka bukan sama orangnya Bapak Saudara, tapi sama sifat dan perbuatannya. Itu namanya cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Bukan pada sosoknya, bukan. Nggak boleh. Sebab sosoknya itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita benci sama sosoknya, berarti kita benci sama ciptaan Allah. Nah ciptaan Allah tuh nggak boleh. Tapi kita lihat sifatnya. Ini sifatnya sifat setan. Ya, karena kita benci dengan sifat yang nggak benar. Nah itu dibolehkan. Itu yang disebut dengan al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Jadi bukan karena emosi Pak ya. Ya, jadi kita kalau membenci seseorang tuh bukan karena emosi, tetapi karena sifat-sifat syaitoniyah dan sifat-sifat bahimiyah yang ada pada dirinya. Nah itu yang kita boleh membencinya. Tapi kalau udah nggak ada sifat syaitoniyahnya, sifat bahimiyahnya, kita suka sama dia. Nah itu yang dimaksud dengan yubghid, ya, al-musyrrin alal ma'asi minal qarabat, kerabat-kerabat, sekalipun kerabatnya tetap ya, karena kita bukan benci sosoknya, tapi sama perbuatan-perbuatan atau sifat-sifatnya yang sama seperti syaitoniyah ya atau bahamiyah. Kan kita nih manusia ya bisa jelek kalau memiliki sifat syaitoniyah dan bahimiyah. Gitu. Selama kita nggak memiliki sifat syaitoniyah dan bahimiyah, insya Allah kita seperti malaikat, ya mulia, ya itu seperti itu. Wa alaihi, dan atasnya ayu pariko, boleh dia berpisah zalikal maudi'ah, di tempat tersebut. Boleh dia meninggalkan tempat tersebut. Ini kelompok-kelompok orang yang suka berbuat dosa dan kemungkaran. Kita udah nasihatin, kita sudah ya berikan irsyadat petunjuk dengan
berbagai cara yang santun, tapi tetap aja boleh kita tinggalkan. Jangan kita nyampur di situ. Takutnya nanti kita tercebur ikut juga. Boleh yuparik, artinya yuparik kita muparokoh, berpisah dari tempat tersebut. Fa inna musyahadatal munkarati, karena menyaksikan kemungkaran, wa huduroha, dan hadir di tempat kemungkaran, bil ikhtiari, dengan penuh kemauan diri kita sendiri, ikhtiar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, ghairu jaizin, itu nggak boleh kita. Jadi kalau seandainya ada orang kerjaannya main goplek, main judi, terus kita udah kasih tahu secara santun, penuh dengan kekeluargaan, kelembutan, tetap aja dia nggak tinggalkan perbuatan tersebut, masih ada di situ. Nah, kita jangan ikut nimbrung di situ, tapi kita tinggalkan tempat tersebut. Kita hancurkan juga nggak boleh, karena bukan hak kita. Kita lapor ke polisi boleh, nanti polisi yang punya hak untuk membubarkannya, karena ini yang punya kekuasaan, ya pihaknya polisi. Kalau kita nggak punya hak menghancurkan, ya nggak punya hak. Kita sekedar ngasih tahu, karena sesama harus amar ma'ruf nahi munkar. Udah ngasih tahu, ya dia nggak nerimain, ya itu urusan dia. Yang penting kita udah menyampaikan. Nah begitu. Jadi kita nggak boleh bertindak yang lebih dari itu, karena memang batas kita sampai situ aja. Tapi ada satu lagi yang diajarkan, jangan di situ kita, jangan ikut nimbrung di situ. Yuparik, kita tinggalkan tempat tersebut. Nah seperti itu. Sebab nanti kalau kita di situ, kalau Allah memberikan azab, diturunkan azab, orang itu kena juga. Yang baik kena juga. Kenapa? Ada di situ dia. Ya, jadi di sini dianjurkan untuk muparik, artinya berpisah. Ya, tinggalkan tempat tersebut, karena kita menyaksikan kemungkaran dan hadir tempat ya kemungkaran, itu hukumnya ghairu jaiz. Artinya ghairu jaiz apa? Enggak boleh kita. Ya, takutnya nanti kalau musibah turun di situ, nah orang yang kagak salah karena ada di situ bisa aja ya kena azab atau musibah tersebut. Wa man nahahu an munkarin, dan siapa-siapa yang mencegahnya dari kemungkaran, falam yantahi, maka dia tidak bisa ya menyelesaikannya, menghentikannya. Wa asarra ala munkirihi, dan dia tetap terus melakukan kemungkaran tersebut, fa alaihi ayyah jurahu, maka kewajiban atas orang tersebut untuk meninggalkannya. Wa yujanibahu, dan menjauhkannya, hatta yatrukal munkara, sehingga dia tinggalkan kemungkaran. Wa yatuba ila rabbihi minhu, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah mencegahnya, tapi dia tetap masih begitu. Ya udah enggak ada lagi kewajiban kita. Kita tinggalkan tempat tersebut sambil kita istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doain boleh, ya Allah mudah-mudahan orang itu sadar, ya kembali ke jalanmu ya Allah. Boleh doain begitu. Tuh banyak cerita-cerita orang-orang sufi, ya ketika ngelihat banyak kemungkaran, orang pada mabok, ya kemudian orang-orang yang baik-baik karena memang hatinya bagus, hatinya baik juga, dibilang begini, ya Allah berikanlah kegembiraan nanti di akhirat seperti dia lagi gembira saat ini. Doanya begitu. Dia lagi minum-minum kan gembira tuh, senang bersama-sama dengan kumpulan mereka. Wah, itu orang baik ngelihatnya positif. Dibilang begini, ya Allah berikanlah kegembiraan nanti di hari kiamat sebagaimana dia gembira di dunia ini. Begitu doanya. Itu artinya apa? Artinya doa begitu tuh mudah-mudahan dia taubat. Kalau dia taubat kan dia bener. Kalau dia bener, dia nanti ibadah, dia taubat, dia istighfar, dikembali kepada Allah, ketika meninggal di akhirat bahagia dia. Itu seperti itu. Itu orang-orang baik sampai begitu, orang-orang solihin ngelihat sesuatu hatinya udah bagus terus. Jangan
Kita kadang-kadang ngelihatnya biar dia mampus lu. Nah, jangan begitu. Enak banget. Nah, jangan begitu kita. Jadi kita diajarkan sampai begitu tuh. Ya, ketika ngelihat orang lagi seneng-seneng, bahagia, minum minuman, mabok, wah senang banget dia. Apa yang terlontar dalam lidahnya? Ya Allah, berikanlah kegembiraan ya di akhirat nanti mereka sebagaimana ya mereka sedang gembira saat ini. Itu kan artinya dari mulutnya tuh keluar kata-kata yang indah, yang santun. Ya karena hatinya itu baik. Ya, makanya kita begitu Pak. Ya jadi nih kalau ngelihat ada orang nggak benar, jangan langsung ikat aja. Biar lu mati, jangan. Ya nggak boleh. Doain. Gitu. Sebab memang itu kan faktor hidayah. Orang kalau udah dikasih hidayah udah gampang aja. Ya, makanya kita nggak boleh mengkat. Ada orang berbuat dosa maksiat saat ini, kita udah anggap wah dia penuh dengan dosa. Kita nggak tahu siang berbuat dosa maksiat, malamnya ditaubat. Udah diampunin. Kita masih punya suudzon aja sama dia. Wah, dia orang jahat, dia orang banyak maksiat. Padahal malam dia udah taubat, udah diampunin sama Allah. Kita masih suudzon. Akhirnya dia orang baik, kita yang kagak baik. Karena kita suudzon terus sama orang. Nah itu penting tuh. Ya, jadi kita jangan suka menanamkan suudzon sama orang lain. Walaupun secara kasat mata kita lihat sendiri dia berbuat dosa, tapi kita nggak tahu mungkin malam dia bertobat. Kan banyak orang begitu. Ya, itu di zaman Nabiullah Musa kan ada yang begitu. Di zaman Nabiullah Musa ada kejadian. Di masyarakat dianggap orang itu nggak bener, ahli maksiat. Sampai-sampai ketika meninggal dunia, ya orang ini kagak mau ya diurus. Masyarakat lepas diri, nggak mau mengurusnya, nggak mau mandiin, kagak mau mengkapani, apalagi nguburin. Akhirnya di jenazah ditendang-tendang, dibuang ke tempat sampah. Sampai begitu, dibuang ke tempat sampah. Dan mungkin Allah nggak menyalahkan masyarakat saat itu, karena memang secara zahirnya perbuatannya di kampungnya dia begitu. Ya, ternyata dia memang suka berbuat dosa maksiat. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, tolong kamu ke kampung A, cari di kampung itu ada satu mayit yang dibuang ke tempat sampah. Tolong kamu ambil, kemudian kamu urus jenazahnya. Dari mulai mandiin, kamu kapani bungkus, sampai kamu pendam kuburkan. Kenapa? Orang ini waliyun min auliyai. Dia termasuk wali daripada wali-waliku. Coba bayangkan. Kata Allah dia kekasih saya. Tapi di masyarakat dia dianggap orang yang banyak dosa maksiat. Tapi di sisi Allah dia termasuk wali min auliyaillah. Nah akhirnya bagaimana? Nabi Musa karena perintah Allah di jalan dicari kampung tersebut, nanya-nanya. Ternyata masyarakat kasih tahu itu tuh jenazah yang dibuang ke tempat sampah. Cuma masyarakat pada nanya. Ya Nabi Musa juga bingung jawabnya. Diminta petunjuk sama Allah, baru dikasih tahu. Benar, memang orang ini suka berbuat dosa maksiat, tapi di akhir umurnya dia bertobat. Dia istighfar, dan ada perbuatannya yang benar-benar membuat ya Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga akhirnya dia dikategorikan sebagai manusia yang saat meninggal dunia husnul khotimah, sehingga dia berhak dimasukkan ke dalam surga. Begitu. Makanya kita jangan suudzon sama orang lain. Ya, tetap harus menanamkan husnuzon. Secara kasat mata kita lihat dia itu berbuat dosa, kita nggak tahu mungkin malamnya dia bertobat. Ya, itu seperti itu. Kan artinya ya orang kalau udah begitu tuh dalam hatinya tuh selalu muncul yang baik-baik. Nggak ada tuh sifat-sifat yang nggak bagus. Ya. Udah begitu aja. Ya, begitu aja Bapak Saudara. Kita selalu husnuzon sama orang lain. Jangan nganggap kita yang paling benar, jangan nganggap kita yang paling alim, jangan nganggap kita yang paling soleh,
jangan menganggap kita yang paling ahli ibadah. Ya, kita jangan begitu. Ya, sebab nanti takut ada ujub, ada ya bangga terhadap diri sendiri, dan ini yang bisa menggugurkan ibadah yang pernah kita lakukan. Tuh, jadi kata Nabi seperti itu. Wa yatub ila rabbih, dia taubat kepada Tuhannya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ausaqi ural imani al hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara yaitu tanda-tanda keimanan yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu kadang-kadang orang bilang begitu, uhibbuka lillah, saya cinta kepada kamu karena Allah. Nah begitu juga ubghiduka lillah, saya tidak suka kepada kamu karena Allah. Suka bukan ngelihat sosok orangnya, tetapi karena sifatnya yang begitu mulia, sehingga muncul kita cinta sama orang tersebut. Benci bukan kita benci pada sosok orangnya, tetapi ya kita benci karena sifat-sifat yang dimilikinya. Nah itu yang disebut dengan uhibbuka lillah wa ubghiduka lillah. Itu dalam hadis diterangkan begitu boleh. Salah satu tanda-tanda iman orang yang kuat, nah itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi dibolehkan tuh, benci karena Allah itu dibolehkan. Karena dia bukan membenci sosok manusianya, tetapi karena sifat-sifatnya yang kagak bagus, yang tidak benar. Nah ini yang disebut dengan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Wal yahzar kulal hazri, dan hindarkanlah secara sempurna min amrin bima'rufin, yaitu amar ma'ruf, wa nahyin anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran, minal kibri, tapi dari sifat kesombongan. Jadi kita amar ma'ruf nahi munkar dengan penuh kesombongan, enggak boleh. Wal unqati waradil haqqi wal qauli amirihi wa nahi alaika nafsaka. Nah itu enggak boleh tuh. Ya, kasar, menolak kebenaran, kemudian ucapan ya li amir kepada yang memerintahkannya, wa nahihi, dan yang mencegahnya alaika nafsak, cukup ya pada diri kamu. Nah itu nggak boleh. Jadi ya tanamkan ya, kalau kita lagi amar ma'ruf nahi munkar, ya sifat-sifat tawadu, ya rendah hati, jangan punya sifat sombong. Begitu juga kita nggak boleh menolak dari omongan-omongan yang benar. Orang kalau menolak kebenaran kan namanya sombong. Ya itu juga nggak boleh. Ya jadi kita dianjurkan seperti itu. Terus kalau ada orang misalnya amar ma'ruf nahi munkar, kita juga jangan bilang, udah urusin diri ente aja, jangan ngurusin orang lain. Itu juga nggak boleh. Ya, jadi artinya kita saling ya menasehati satu dengan yang lainnya. Karena di dalam surah Al-Asr itu Allah udah bilang, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Itu yang penting tuh. Ya, orang yang enggak rugi itu orang yang beriman, orang yang suka beramal soleh, orang yang mau saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya supaya orang itu tetap sabar dan berada dalam kebenaran. Tuh kita kan saling menasihati satu yang lainnya. Ya, jadi kalau ada orang nasihatin kita terima. Dan kita juga yang nasihatin jangan sombong. Jadi artinya dua-duanya harus dibenerin gitu. Kadang-kadang ada orang nasihatin, dia bilang, lu anak kemarin tahu apa sih? Nah nggak boleh. Ya. Atau kita sok banget gitu, sama orang tua nggak ada etika, nggak ada tata krama, ya negornya, mau nasihatinnya. Nah itu juga nggak boleh. Sehingga ada rasa kesombongan. Nah disinilah yang penting ada etika, bagaimana cara menyampaikannya. Ada orang salah, misalnya imam salah nih imam itu orang tua kita misalnya, ya bagaimana cara membenarkannya? Jangan langsung kita duduk salah, oh boleh itu begitu, jangan begitu. Ya kita ajak
ya apa 4 mata ngobrol-ngobrol. Itu begitu. Nah, kebetulan yang disalahkan itu kalau memang benar dibilang alhamdulillah, bagus ente ngomong. Kalau ente ngomong saya kagak tahu. Nah, alhamdulillah. Jadi artinya sama-sama gitu. Negor pada saat-saat di depan umum juga nggak boleh. Ya, di depan umum langsung ditunjuk aja. Salah tuh, nih. Nggak boleh. Kecuali dalam forum taklim begini. Kalau forum taklim emang lagi ngaji kita. Kita lagi ngaji, lagi membahas kitabnya. Ya, beda. Suasana taklim beda. Ya, kalau suasana taklim. Tapi kalau negor seseorang jangan langsung di depan umum, nggak boleh. Ya, jadi kita harus tahu etika, bagaimana caranya. Nah, ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Hindarkan hal-hal yang bisa membawa dampak yang nggak bagus di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa ma fi makna zalika, dan pada sesuatu di dalam makna itu minal kalamil musarrahi, dari omongan yang sudah dijelaskan, bikarohiyatil haqqi, dengan tidak menyukai kebenaran. Fa innahu yahsya alaihi, maka sesungguhnya ia khawatir atasnya, inda zalika, ketika itu, min nuzuli muqtillahi bihi, nanti akan turun murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hululi ghadabihi, dan dapat yaitu menghalalkan kemurkaannya alaihi, atasnya. Jadi jangan sampai itu terus menerus terjadi sehingga nanti akan turun murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Murka Allah itu kan bisa terjadi kepada siapa aja Bapak Saudara. Ada orang yang menganggap remeh terhadap dosa kecil, itu bisa aja menjadi murka Allah. Ini segala dosa kecil, dianggap dosa kecil, dimeremehkan. Kalau dosa besar dijaga. Oh jangan, ini dosa besar ngeri saya. Nah ini dosa kecil, dosa kecil nggak apa-apa dah, coba-coba. Jangan. Gara-gara kita meremehkan dosa-dosa kecil, itu bisa terjadi murka Allah akan diturunkan kepada orang tersebut. Tuh. Atau kita jangan nganggap perbuatan yang baik remeh, walaupun itu sederhana sekali. Karena banyak orang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah ternyata dari perbuatan-perbuatan yang kelihatannya rendah, dari perbuatan-perbuatan yang kelihatannya sepele, tapi itu membuat rahmat dan kasih sayang Allah diberikan. Contohnya tuh sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab kan itu penuh dengan keadilannya, dengan kezuhudannya, sholatnya, dan lain-lainnya. Tapi satu saat ketika dia meninggal dunia, ada sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang dikasih kasab, bermimpi tentang Umar bin Khattab. Ditanya, wahai Umar bin Khattab, apa yang Allah berikan kepada kamu pada saat kamu udah meninggal dunia, selama kamu berada di alam kubur? Kata Umar bin Khattab, Allah memberikan kasih sayangnya yang begitu besar kepada saya. Ditanya lagi, itu sebabnya kamu mengerjakan amalan apa? Apakah dengan sholat kamu? Kata sahabat Umar bin Khattab, bukan. Kalau sholat memang udah kewajiban. Dengan keadilan kamu? Bukan. Dengan puasa kamu? Bukan. Dengan kedermawanan kamu? Bukan juga. Kan bingung nih. Dengan apa kira-kira? Ternyata kata Umar bin Khattab begini. Suatu hari saya sedang berjalan-jalan di gang-gang kecil di kota Madinah. Pada saat saya lagi jalan di gang-gang kecil di kota Madinah, tanpa sengaja saya bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang memain-mainkan seekor burung. Burung diikat, dilepas, diterbangin, ditarik lagi, dilepas lagi, ditarik lagi. Seneng kan? Ya namanya anak kecil. Ya, kalau orang gede diomelin, ini anak kecil itu seneng dia main burung. Umar timbul rasa sayang. Ya Allah, ini burung kesian banget. Diterbang, ditarik lagi, diterbang, ditarik lagi. Karena memang diikat. Ya, diikat sama tali. Lalu Umar bin Khattab juga nggak mau menyakiti ini anak. Ditanya dengan penuh sayang.
dibujuk, dirayu, kira-kira itu burungnya mau dijual enggak? Gitu. Ternyata ini anak pengen karena harganya tinggi, mau dibeli sama sahabat Umar bin Khattab. Udah saya beli. Setuju dah tuh. Setuju. Akhirnya dibeli. Ya. Ini anak seneng karena dapat duit, ya, dapat uang dari hasil penjualan burung tersebut. Nah, kemudian burung tersebut diserahkan kepada Umar bin Khattab. Lalu setelah itu dibuka talinya sama sahabat Umar bin Khattab, kemudian diterbangkan. Ya, diterbangkan sama Umar bin Khattab. Wah, itu burung kira-kira senang kagak? Senang banget. Dilepas begitu burung senang banget. Nah, seperti itu. Nah, gara-gara itu kata Umar bin Khattab, Allah memberikan kasih sayang kepada saya dikasih nikmat yang sangat besar di dalam kubur, di alam barzah. Gara-gara itu, kalau sholat mah kewajiban saya, puasa kewajiban saya, yang lain-lain emang kewajiban saya. Udah pasti itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita sholat sebagai bukti kita syukur, kita puasa. Tapi ini nih perbuatan yang begini nih, yang gak disangka-sangka dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Tuh begitu. Ya, jadi artinya Bapak Saudara, kita jangan menganggap remeh terhadap perbuatan-perbuatan yang kelihatan kecil, sepele, tapi itu mudah-mudahan punya nilai lebih nanti di sisi Allah, sehingga nanti Allah kasih rahmat. Ya, dan juga jangan menganggap remeh terhadap dosa, walaupun itu dosa kecil. Takutnya nanti itu membuat apa? Murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Waktu saya lagi menjelaskan terkait masalah burung begini, Ustaz, berarti burung saya di kandang saya mau lepas-lepasin? Ya kagak juga. Gitu. Kalau yang suka miara burung, yang penting burungnya dipelihara, dikasih makan, dikasih minum, boleh, gak apa-apa. Sebab Mu'alim Syafi'i Hazami dulu juga suka miara burung. Ya, binatang-binatang ini waktu saya ngaji gitu, gak apa-apa. Cuma yang kadang-kadang dilupain, kalau miara binatang lupa dicariin pasangannya. Gitu, mesti dicariin pasangannya juga. Kalau ini jenis binatang laki, cariin perempuannya. Ini jenis binatang perempuan, cariin lakinya. Kan dia perlu juga punya pasangan. Ada yang bilang tuh burung bunyinya, oh, cakep bener. Padahal dia teriak-teriak, kawinin gua gitu. Cuma manusia nggak paham. Ya, nah seperti itu. Jadi artinya boleh kita memelihara, cuma jangan menyakiti. Yang menyakiti yang nggak boleh. Ada lagi seorang wali min auliyaillah. Saya baca dalam satu kitab namanya Imam Shibli. Ya, Imam Shibli itu seorang wali min auliyaillah. Ya, tinggalnya di Baghdad. Suatu saat dia melihat ada seekor kucing yang kedinginan. Saat itu lagi musim dingin. Ya, kucing kedinginan. Lalu dengan penuh sayangnya itu anak kucing dipindahkan ke tempat yang lebih cuacanya panas. Kalau dia di tempat itu aja bisa mati kedinginan. Dipindahkan tuh Bapak Saudara anak kucing itu ke tempat yang lebih panas. Akhirnya seger lagi tuh anak kucing. Imam Shibli akhirnya dimasukkan ke dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dikasih nikmat oleh Allah gara-gara itu. Bahkan dikecup keningnya oleh Rasulullah. Sebab Imam Shibli juga yang suka ngamalin ayat surah At-Taubah yang terakhir tuh. Imam Shibli itu termasuk yang ngamalin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu salah satu amalan Imam Shibli. Ya, sampai-sampai dia cium di keningnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gara-gara seekor kucing. Gitu. Jadi kita nih ayo perbuatan yang baik walaupun dianggap sepele jangan diremehkan. Mudah-mudahan itu yang begitu dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, dosa, maksiat yang kecil jangan diremehkan. Ya, takutnya gara-gara kita meremehkan, kita berani melakukan dapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dikatakan khawatir nanti turun murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man qala Allah, ya Allah Subhanahu wa taala, ya kahali man qala Allahu bihi, seperti kondisi orang yang ya berkata ya pada Allah Subhanahu wa taala, izakila lahu, apabila dikatakan kepadanya ittaqillah. Nah, ini dijelaskan tuh. Ittaqillah akhazatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Takutlah kamu kepada Allah, ya nanti ya ketika dia bilang begitu, akhazatul izzah, dia dimiliki oleh sifat-sifat izzah, kemuliaan, bil ismi, dengan dosa. Nah, fahasbuhu jahannam, maka itu nanti tempatnya di neraka jahanam. Wala bi'sal mihad, dan itu adalah tempat yang sejelek-jeleknya. Jadi jangan ya menanamkan sifat kesombongan ya di dalam diri kita, walaupun dianggapnya kita ini udah termasuk mulia. Ya, jangan tuh, nggak boleh. Ya, jadi kita menganggap diri kita mulia sehingga pada saat orang bilang ittaqillah, ya dia udah bilang, wah saya ada orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, itu akhirnya jadi dosa. Jadi dosa. Kalau ini terus menerus menjadi penyakit dalam hatinya, sehingga nggak mustahil nanti orang ini akan ditempatkan di neraka jahanam sebagai tempat yang paling jelek. Wa ammal amiru bil ma'rufi, adapun orang-orang yang melaksanakan kebaikan, wan nahi anil munkar, dan orang yang mencegah kemungkaran, fala alaihi, maka tidaklah atasnya min zalika, dari hal itu. Wa in radda alaihi, kalau sekalipun ia menolak akan perkataannya, kana ablagha fi sawabihi, maka dia telah mencapai ya apa pahalanya, wa a'zam, dan paling besar, fi ajri, dalam ganjarannya. Fal yasbir, maka hendaklah dia sabar, wa yahtasib, dan mengharap, wal yakun, dan hendaklah qasduhu, tujuannya ya dia amar ma'ruf nahi munkar, tahlisu nafsihi, untuk membersihkan dirinya, wa tahlisu akhihi, dan membersihkan saudaranya, minal ismi, dari dosa. Jadi kita amar ma'ruf nahi munkar tujuannya benar-benar begitu, ingin membersihkan diri kita dan membersihkan saudara-saudara kita dari dosa. Bukan menganggap kita yang paling benar, bukan. Jangan merasa kita yang paling hebat, orang lain salah, tapi enggak. Ya, tapi kita penuh dengan kesabaran dan mengharap ya dari apa yang kita laksanakan itu tujuannya semata-mata tahlis, untuk membersihkan diri kita dan juga saudara-saudara kita dari perbuatan dosa. Wal yakun haluhu kahali man waqa'ahu muslim, dan hendaklah kondisinya seperti kondisi orang yang ada pada saudaranya yang muslim, fi halkatin, dalam bahaya, au ya warototin minal warototi, ya atau dari ya musibah-musibah, kaharkin, seperti terbakar, au gharkin, atau tenggelam, wa huwa qadirun ala tahlisihi, sementara dia mampu untuk menyelamatkannya, wa inqazuhu, dan sama menyelamatkannya, membebaskannya dan menyelamatkannya, bal aula, bahkan dia lebih utama. Fa inna halakad din, maka sesungguhnya hancurnya agama, wa ta'arrud li sukhti rabbil alamin. Tuh, jadi hancurnya agama, pertentangannya itu karena murka dari Allah yang memiliki alam semesta ini, asyaddu wa a'zamu, lebih berat dan lebih besar, min halakid dunya, daripada hancurnya dunia, wa talafin nufusi, dan ya binasanya jiwa, la ya'zubu bihi, tidak akan bisa selamat dia, illa mufaraqat ahzil hayatil faniyah, kecuali dia bisa memisahkan daripada kehidupan yang fana ini. Jadi artinya murka Allah itu lebih berat kebanding daripada ya kehancuran yang ada di dunia. Misalnya kebakaran, misalnya apalagi tenggelam. Itu kan artinya satu bentuk musibah yang besar. Tapi murkanya Allah lebih berat lagi dari itu. Ya, jadi lebih asyad dan lebih a'zam, lebih berat dan lebih besar lagi kebanding daripada hancurnya dunia, bahkan kebanding daripada talapin nupus, artinya hancur nih jiwa kita.
ya itu tetap murkanya Allah lebih berat lagi. Makanya jangan sampai kita dapat murka dari Allah. Kita sering baca doa, Allahumma inni as'aluka apa? Ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu artinya kita minta, ya Allah saya minta kepada kamu ridhonya dulu. Ridhonya engkau ya Allah, baru sorga. Ridho dulu baru sorga. Nah kemudian wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya berlindung kepada kamu dari murka kamu. Murkanya dulu baru neraka. Tuh kan neraka artinya dibakar. Tapi murka lebih ya besar lagi daripada di api neraka. Tuh makanya kita dahulukan, saya berlindung kepada kamu dari murkamu. Nah dari murka baru dari neraka. Tuh jadi yang kita hindarkan itu murkanya Allah. Sebab murkanya Allah itu asyad wa a'zam, kebanding daripada api neraka yang sangat panas. Ya, nah begitu juga sorga sama redo. Kita minta redonya Allah dulu. Sorga mah belum seberapa. Walaupun sorga begitu nikmat, ya, tetapi redo Allah lebih besar, lebih tinggi, sehingga kita harus minta redonya Allah dulu, baru minta sorga. Tuh begitu. Orang kalau udah diredoin, udah enak aja. Makanya sekelas ya wali seperti Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah bilang begini, saya minta redonya Allah. Kalau Allah udah redoin, di neraka juga nggak apa-apa. Yang penting diredoin sama Allah. Sampai begitu. Masuk neraka dia mau. Yang penting dapat redo dari Allah. Ya, itu kan bahasanya mahal itu, tinggi sekali. Ya, jadi masuk neraka mau. Ya, Robi'ah al-Adawiyah, yang penting dapat apa? Dapat redo dari Allah. Jadi redonya dulu yang dipentingkan. Orang biasanya kalau udah dia dapat redo sama Allah, ya nggak mungkin dimasukkan ke neraka. Kalau seandainya dimasukkan neraka, neraka juga nggak panas jadinya. Sama seperti api. Ya karena Nabi Ibrahim dapat redo dari Allah, Allah bilang, ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Begitu enak aja. Walaupun dibakar di api, Nabi Ibrahim kagak merasa panas karena api udah dipanggil duluan sama Allah. Ya, sehingga adem, diumpamakan seperti mandi dalam uap. Ya, nanti kalau dalam uap itu kan enak gitu. Ya, enak itu. Jadi Nabi Ibrahim begitu, enggak ada yang terbakar sedikit pun. Kali satu helai rambutnya terbakar, enggak. Kenapa? Dapat redo dari Allah. Jadi inilah redo yang paling penting. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi murka Allah a'zam wa asyad. Ya, itu seperti itu. Wa hadhihi daruz zailah, ya, dan ini rumah bisa hilang, hancur. Ini dunia fana, artinya akan hancur. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau kita dapat ya siksaan, ya kerusakan, apapun bentuknya selama hidup di dunia itu masih ringan. Sebab dunia itu adalah rumah yang akan hancur. Kita pun akan hancur. Nah, jadi wahazid dar az-zailah balla munasabata, akan tetapi tidak ada munasabahnya, wala murqarabata, dan tidak ada pendekatannya, baina itapid din, di antara hancurnya agama, wa baina talapid dunya, dan antara hancurnya dunia. Jadi jauh sekali hancurnya agama dengan hancurnya dunia. Ya Allah, nggak ada apa-apanya perbandingannya. Makanya kita harus bela benar, jangan sampai agama yang hancur. Kalau dunia hancur, ya itu mah wajar. Tapi agama jangan sampai hancur. Wa innal ladzi ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari, dan sesungguhnya orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar, sa'in fi khalasi nafsihi, dia berusaha di dalam membebaskan dirinya, wa najatiha, dan menyelamatkan dirinya, sawaun ukhiza biqaulihi am lam yukhaz bihi, sama saja dia itu akan disiksa dengan kata-katanya ataupun tidak disiksa. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya kita sebagai manusia
punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, dan yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus kita minta perlindungan yaitu dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru waqad balagona annar rajula yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wamal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Saudara, sebelum kita membaca doa, ada yang perlu saya sampaikan sebagai informasi. Insya Allah saya akan mengadakan peringatan Maulid Akbar. Ya, saya akan mengadakan peringatan Maulid Akbar yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren At-Thahiri Al-Muflihun Anyer di Anyer. Dan ini saya mau melibatkan semua masjid dan musola yang saya ikut dalam majlis taklimnya. Ya, seperti itu. Dan saya minta keterlibatannya untuk sebagian dari anggotanya menjadi kepanitiaan. Ya, sehingga nanti saya inginnya ada kebersamaan untuk datang ke sana semuanya. Nah, seperti itu. Ya, untuk Masjid Al-Furqan, saya mohon juga kepada pengurus masjid, ya nanti ada ya orang-orang tertentu ya yang akan mewakili sebagai panitia. Misalnya Ustaz Bisri, ya nanti siapa lagi? Nanti saya minta pandangan arahan dari ya pengurus ya Masjid Al-Furqan. Kira-kira yang dilibatkan siapa saja. Minimal ada 4-5 orang dah yang jadi kepanitiaan inti. Ya, nanti saya gabung tuh dari beberapa masjid dan musola. Ya, insya Allah peringatan Maulid Akbar ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober hari Sabtu. Masih sebulan setengah lagi, masih lama. Cuma dari sekarang ini saya sudah sampaikan. Ya, sehingga nanti kalau yang sudah ditunjuk sebagai panitia perwakilan dari Masjid Al-Furqan, ya mohonlah dibuatkan waktunya, sewaktu-waktu kalau rapat ikut, ya seperti itu. Ya, kemudian insya Allah ya majlis taklim seluruhnya saya akan libatkan, dan itu waktunya sudah dibuatkan tanggal 30 Oktober hari Sabtu. Ya, insya Allah saya ingin mengundang Bapak Gubernur Banten. Ya, karena memang wilayahnya Banten, berarti gubernurnya Banten. Jadi nanti saya akan mengundang Gubernur Banten, para pejabat, para ulama, para habaib. Ya, insya Allah termasuk saya udah WA Habib Bagir, insya Allah juga beliau bisa hadir, Habib Bagir. Nanti Habib-habib yang lainnya juga. Ya, nah seperti itu. Jadi mohon nanti semua jamaah ya itu kalau bisa ikut ya, seperti itu, meramaikan ya. Makanya saya bilang Maulid ini Maulid Akbar, nah, karena melibatkan semua jamaah yang saya bawa pimpinan majlis-majlis taklimnya, baik di masjid maupun di musola. Jadi tandain tuh tanggal 30, jangan ke puncak dulu, jangan jangan ada kegiatan yang lain dulu dari jauh-jauh hari ya. Jadi tanggal 30 Oktober ya, begitu ya Bapak Saudara ya, sehingga mudah-mudahan ya ini bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan ya Covid-nya udah selesai nih ya, PPKM-nya udah selesai. Harapan saya begitu tuh ya, udah dapat izin. Kita tetap harus ya ke pemerintahan ya, ke kepolisian, dan pokoknya kita izinnya resmi ya, sehingga insya Allah acara ini benar-benar direstui oleh semua pihak. Nah, seperti itu. Jadi ini Bapak Saudara yang saya ingin rencanakan, mudah-mudahan bisa ya berjalan dengan lancar dan sukses. Begitu ya. Ya, sekian, terima kasih. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Li khamsatun utfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.